Jadi saya akan memperkenalkan fitur-fitur dari PPman Special Edition. Nah, setelah di open, kita buka setupnya. Nah, ini tombol pre-install bisa digunakan saat kita sebelum menginstal. Jadi yang kita lakukan kan biasanya backup data. Nah, ini terlihat sumber datanya itu dari C user portable. Nah, kemudian target untuk ini kopiannya nanti di data D, folder data pindahan. Ini bisa diganti, tapi usahakan jangan ada spasi. Kemudian dokumen folder-folder yang di backup yaitu ini dokumen, download, desktop, video, picture. Nah, di sini yang saya sarankan backup satu persatu, jangan klik backup semua, tapi backup satu persatu. Nah, di sini karena saya baru install, jadi foldernya 0. Ini download, ini ada folder yang dibuat dengan IDM. Selanjutnya ada backup driver. Ini saya jarang gunakan karena memang drivernya sudah ada untuk driver universal kayak Snappy Driver atau Driver Pack. Di sini saya pakai Snappy Driver. Selanjutnya list printer. Nah, ini jika si user ini sebelumnya sudah menggunakan printer apa saja akan muncul di sini. Jadi kita bisa foto untuk kita install kembali setelah install Windows-nya. Kemudian keyboard. Nah, keyboard ini untuk saya jadikan pengecekan awal agar kita tidak terganggu pada saat melakukan install. Biasanya kan kita menulis atau misalnya saya ketik ini ternyata tidak muncul. Nah, bisa jadi keyboardnya hang. Jadi ini juga wajib kita cek sebelum install. Kemudian GPT MBR GPT. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang kita install ini GPT atau MBR, partisi install untuk harddisknya ya. Nah, kemudian jelas kesehatan harddisk. Nanti muncul Sentinel. Oke, setelah pengecekan di sini aman, kita lanjut install. Setelah install, kita install Windows maksudnya. Setelah install Windows, kita masuk di full install. Nah, untuk di sini sudah saya bahas untuk di video sebelumnya. Jadi untuk aplikasi standar seperti ini. Aplikasi standar Kamus, WinRAR, WinZip yang standar lah. Kemudian driver, muncul driver ya, Snappy Driver. Kemudian ini cek ini kan saya sudah selesai install. Jadi saya cek aplikasi apa saja yang sudah diinstal yang masuk dalam daftar ini. Cek. Nah, yang hijau berarti sudah terinstall, sudah masuk di dalam. Kemudian Office tinggal install. Kalau sudah ini tadi kondisinya Office 2010 ya. Kemudian Control Defender. Ini untuk menonaktifkan Defender.
update untuk mengupdate Windows Defender antivirus ya. Patch IDM untuk aktivasi IDM, date and time untuk setting jam dan time zone. Nah, disable update. Nah, kita menonaktifkan update otomatisnya si Windows ini. Nah, regional untuk Indonesia, pilih Indonesia ya. BOS ini untuk meningkatkan kecepatan jika Windowsnya memang berat, terlalu banyak komponen yang ini. Nah, kemudian uninstaller ya, ini untuk install aplikasi yang tidak kita inginkan. Kemudian aktivasi sudah paham ya. Terus ini printer, tinggal kita pilih Epson. Nah, misalnya ini install. Nah, muncul ya. Oke, selanjutnya di tools. Nah, di sini ada banyak ini pengecekan troubleshoot. Nah, misalnya cek keyboard. Nah, muncul ya, cek keyboard. Aquates, key tweak, key to desktop. Nah, ini key to desktop ini untuk menampilkan aplikasi keyboard ke desktop. Misalnya saya jalankan. Nah, mungkin bisa jadi laptopnya si user ini sering bermasalah keyboardnya. Jadi kita tampilkan saja di sini biar tidak lagi buka app-nya. Kemudian KIT startup. Nah, ini untuk maintenance biasa saya gunakan juga kalau memperbaiki keyboard yang lembab ya atau hang. Nah, cek partition style yang kayak tadi, cek HD tune. Nah, untuk pengecekan hard disk, Sentinel, cek baterai. Coba kita cek baterai. Nah, dia baterai monitor ya. Cek kamera. Nah, ESCS Partition Manager. Nah, partisi ada dua di sini. AOM Partition Assistant. Cek sound. ESCS Data Recovery. Nah, ini update date and time. Nah, misalnya date and time lagi online, kemudian jamnya salah, kita tinggal klik saja ini. Nanti akan menyesuaikan berdasarkan time zone-nya. Kemudian numlock. Apa numlock? Misalnya saya sekarang mengetik WinR. Saya ketik 4UIP. Sekarang saya jalankan numlock. Nah, sekarang apa nih? UIP. Nah, biasa kan ada tombol yang jika aktif numlocknya, UIP-nya jadi 456 JK. Nah, tinggal kita ulang lagi, kembali lagi. Ini jika tombol numlock di keyboardnya bermasalah, kita bisa mainkan ini. Oke, sekarang di fitur control panel. Nah, control panel yang biasa-biasa, misalnya task manager. User account. Oh ya, tadi user accountnya ini saya setting ke never ya. Jadi kita kembalikan ke defaultnya. Dia kalkulator. Nah, ini bisa ditambah sendiri nanti kalau misalnya punya script sendiri. Jadi fiturnya ekstensinya BAT. Bisa dilihat di sini ada control panel. Nah, sama ya. Jadi ekstensinya wajib BAT. Lalu apalagi aplikasi 1. Nah, aplikasi 1 ini aplikasi yang kita isi sendiri.
Nah, di sini kebetulan saya sudah isi beberapa beberapa aplikasi yang bawaan dari saya sendiri. Nah, misalnya auto download. Nah, yang mau download Windows ada di sini. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Lite, DLC, ITPS, Office. Ada tutorial juga. Kemudian ada OTW teknisi. Nah, ini menuju nanti blog-blog yang atau dengan blog dan konten YouTube yang relevan dengan service hardware. OTW teknisi. Nah, nanti dilihat rumus divider yang biasa teknisi gunakan untuk kerja laptop. Nah, ini setting Windows 10. Ada beberapa yang saya sudah masukkan. Misalnya setting default aplikasi. Nah, ini dia. Ini yang biasa kita klik, muncul konfirmasi mau open pakai apa. Music player saya ganti pakai AIMP. Foto viewer ganti pakai Picasa. Apalagi video player VLC. Web browser Google Chrome. Nah, bisa by tipe ya. Oke, sepertinya di sini agak lama prosesnya. Kemudian cek aktivasi. Nah, dia ini ternyata Windowsnya aktivasi nanti 2038. Oh, lumayan lama juga ya. Nah, setting negara, storage. Nah, ini beberapa yang saya belum isi. Kemudian ada test print. Nah, ini kalau cek printer bisalah. Nah, kemudian ada di aplikasi 2. Ini bisa isi sendiri ya. Jadi aplikasi 2 itu ada di software mana nih? Request aplikasi 2, exe2 ya. Nah, ini dia. Sama ya. Photoshop, Anides, exe3, zip. Nah, zip, kita lihat zip. Jadi bisa masukkan sendiri aplikasi. RAR, campuran, ada campuran sembarang file bisa masuk di sini. Sini saya contohkan file MSI. Oke, kemudian saya kembali quality test. Nah, ini quality test yang tes LCD lah, tes kamera, speaker, audio. Ini masuk video ini ya. Nah, ini kalau mau rubah sendiri, pakai video sendiri bisa. HD Sentinel. Bentar. Nah, dia 100% WDC. Nah, bed info. Nah, ini dia kesehatan 78%. Play test, device manager. Lengkap ya. Untuk ini saya pakai Snappy Driver tadi. Kemudian Black Edition. Nah, Black Edition ini versi sebelum dari PPPN spesial. Jadi dia punya fitur kurang lebih
banyak kesamaan, tapi di sini ada beberapa yang tidak ada di special edition, yaitu maintenance. Misalnya startup manager, analis data, ini tidak ada di special edition, tapi untuk pembeliannya disertakan. Ada resetter printer yang free dan ada yang premium. Request sama mirip dengan tadi, cuma dia tampilannya seperti ini. Troubleshoot, maintenance, driver and boss, aplikasi Office standar. Nah, ini mirip dengan di sini. Nah, ini hanya saja di sini lebih bagus, sudah lebih dikembangkan. Antivirus ya seperti itu ya. Jadi ini aplikasinya bisa ditambah sendiri. Oke, sekian reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.